Terletak di Desa Cipanjalu, Cilengkrang, Bandung, telah berdiri sebuah tempat yang tidak hanya menjadi lahan pertanian untuk menghasilkan produk tani yang unggul, tetapi juga sangat cocok bagi siapa saja yang ingin mendapatkan edukasi pertanian sekaligus melepas penat di antara pemandangan pegunungan yang sangat indah. Inilah Desa Tani. Dibangun pada lahan seluas 10 hektar, lengkap dengan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata, Desa Tani tidak hanya berbicara mengenai pertanian, namun juga diproyeksikan menjadi agro-edu farm yang di dalamnya terintegrasi pertanian, peternakan, dan wisata edukasi. Nah, di tempat ini ada 3 bidang, ada blok pertanian, ada blok peternakan, dan agro-edu farm. Karena misi visi kita, komitmen kita pengen terus berbagi sama masyarakat lain yang notabene informasi tentang pertaniannya masih minim. Setelah kami mendengarkan dan berdiskusi dengan Mang Dadan, Mang Ade, Ustadz Jajang sebagai pendiri dan pengelola Desa Tani, selanjutnya kami diajak untuk melihat greenhouse untuk mengenal tata kelola pertanian yang sesuai. Setelah itu kami juga diajak ke area produksi dan pemasaran hasil pertanian. Yuk kita saksikan video sampai tuntas, semoga terinspirasi. Jadi kalau mau tanya-tanya boleh ke Mang Udin, Mang Gilman yang lebih. Alhamdulillah banyak Pak kalau buat di sini kubis, sayuran daun ini lettuce head. Jadi pakai ginian enak meskipun bukan anak loh ya. Mau pakai itu kan hanya beda media saja, tapi kan bisa itu loh Mas seperti Nah itu. itu yang baru dibuka Baru, kemarin. jadi ini bertahap ya Mang. Bertahap. Nah, gimana dari mana dulu Mang? Kalau manual ya Mas ya? iya bisa Pak, ini masih manual. Enggak, ditebar langsung. Iya, Kita Caca itu ini masalahnya satu-satu. Kalau buat gimana medianya beda. Pakainya rebul yang Karena udah hidroponik, jadi pakai plastik loh. Enggak, ini pakai kelontong daun pisang. Kalau ini plastik Pak. Kan biar murah pakai ini. Omsetnya kalau dihitung misalnya untuk bla 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 50%, berarti paling enggak 6 juta setiap bulan dari satu ini. Gitu, tapi Sebenarnya cuma satu ini ya Mang Udin? Ada 2 di atas. Ada. Ada 2. Artinya kan dari persemaian tok rutin ya, karena masih habis ya Mang Ude. Ini pasti habis ya? Mesti habisnya oleh para petani ya? Soalnya udah ada jadwal tanam. Sudah ada jadwal tanamnya mereka. plottingan masing-masing. Iya. Terus Mang Ude kan berarti waktu nanam itu kan juga harus sesuai dengan kebutuhan petani nih. Kalau ini umurnya pendek, mesti harus lebih sering. Kalau ini caranya menghitung supaya tidak berlebih bahwa ini akan dipakai oleh petani gimana? Karena kan ini kan umurnya saya tahu lebih dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, baru butuh lagi. Terus kapan memutuskan? Oh saya harus bikin bibit ini gitu loh. kalau Gimana, kita per Mang Ude? minggu sih Bu. Karena biar tidak ada kelebihan di sini. Sekarang pertanyaannya lebih ini lagi. Berarti konsumen dari pembibitan ini bukan hanya anggota sini aja. Betul, kita juga jual keluar. Jadi ini untuk orang Lembang ya, bukan Lembang. Jadi hitung-hitungannya kalau betul ya. beli udah besar, petani Ya artinya petani Lembang udah tahu lah kalau mau cari bibit di sini. Kan gitu. Saya pikir tadinya hanya diambil oleh 50 orang itu tadi. 50 enggak ya? Oke, artinya ini kan mereka juga nanamnya kan beda-beda. Artinya kan dia udah habis, sudah harus dipongkas habis, harus nanam lagi. Mau ditanam Pak? Ditanam. Di mana kebunnya? Itu di GH selesai. Oh. Ngambil berapa kayak gini biasanya? kalau buat tomat cherry kuning itu 200 pohon. Heeh. Tomat cherry yang merah itu 400. Soalnya kan satu greenhouse tuh masuknya cuma 600 pohon. Iya. Banyak. Sampai berapa lama biasanya sampai berbuah? Panen. Cherry
dari pertama nanam sampai panen 3 bulan. Dari ini apa dari sini? Iya, Dari kecil. dari kecil. Oh, kalau ini berapa lama? Ini Iya. kalau ini sekitar 2 minggu lebih. 2 minggu. Pertumbuhannya udah cepat kalau kemarau, Pak. Berarti harus ini ya, tahu ya nanti ya. Gabung dari kapan, Pak? Gabung Saya udah setahun setengah lebih. setengah ya. Alhamdulillah ya, bisa ini ya. Sudah ada manfaatnya ya, Pak ya. Yang diharapkan begitu, berbagi semua gitu. Selain tomat apa, Pak, biasanya? Saya Nanamnya. saya di konten ada kemarin beres Nicol. Oh, beda. Terus kemarin ya sayang gitu. Sawi. Oh, sawi juga ya. Biasanya satu greenhouse itu satu tanaman yang sama apa bisa muter beda gitu? Kalau di greenhouse itu satu tanaman yang sama. Oh gitu. Terkecuali kalau sekarang sih Mang nih lagi nanam tomat cherry, di bawahnya itu bisa ditanamin lagi beetroot. Oh, tumpang sari gitu ya apa ya? Kalau buat tomat, kalau buat Renzo nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya penuh lubang tanamnya udah penuh sama. Iya. Nanti nutrisinya juga ini ya, bisa berbagi kalau tumpang sari itu ya. Ngejualnya ke sini lagi juga ya nanti ya? Oh, dari sini ke sini juga ya? Mang Dadan. Iya. Tadi di konsepnya gitu dijelasin gitu. Dari dan untuk lagi kembali lagi nanti. Berarti asli sini ya, Pak? Ini. Oh. Nah, Lembang ini terkenal dinginnya nih. Sayur-sayurnya. Ini hitungannya udah pas-pas. Iya. Kenapa dipilih-pilih? Itu dipilih apanya? Bukan dipilih sih, Pak. Tadi kan sempat digeser dulu. Apa namanya? Barisannya agak acak-acakan. Oh. Jadi biar pengen dipasin ngambil 200 pohon. Enak gitu ya. Ya. Kayaknya satu kelompok-kelompok deh ini ya. Iya. Kelompok. Iya. Isinya berapa? Satu kelompok kayak gini biasanya? 20 ya? Baris ke depan. Ini deh, satu kelompok ini kan kayak satu kelompok sama kelompok ini nih. Sekali ambil 10 ke sana 25. 25-an ya. Satu baris itu 250 pohon. Oh. Kalau yang dari daun pisang ini baru lihat nih. Gantinya ini apa namanya? Polybag ini. Polybag yang natural. Jadi ini nggak dilepas lagi, Pak, langsung aja. Iya, langsung kan akarnya langsung ke bawah ya. Langsung busuk sekalian kan, langsung tanam. Lahan itu udah jadi pupuk sih, Pak. Betul, langsung busuk di situ kan. Iya. Boleh. Oke. Mari. Berarti nanti siap-siap untuk diambil lagi ya ini ya. Ya. Biasanya kalau udah segede ini udah siap ya nanti diambilin ya. Kalau buat Apa tergantung petaninya nanti? petaninya itu kadang ada yang minta benih yang kecil, ada yang gede. Terus kalau gini oversize dong nanti sampai nggak mungkin ya biasanya. Paling dikebiri dulu. Kalau gitu. Kalau si petaninya udah kebagian jadwal buat nanam, si tomatnya udah kegedean, dikebiri dulu. Dikebiri diapain? Dipotong-potong? Enggak, kayak barusan saya praktikin dari proses awal kayak gini, digeser. 1 minggu itu cuman disiram 2 kali. Oh, dibikin agak menderita gitu ya. Dengan enggak pertumbuhannya terhambat ya. Disuruh sakit dulu kalau buat tomat. Iya. Kalau yang lainnya sama juga. Yang lainnya jarang sih kalau yang lain sih, Pak. Oh, cepat ya, Iya, cepat muternya ya. Cepat muternya kalau tomat. Yang agak lama tomat ya. Tomat Yang paling cepat apa? paling cepet Sawi ya? Sawi bukan? sawi sama selada keriting. Sawi ini mana? Keriting itu yang itu, Pak, mohon maaf. Yang agak kuning hijau ini. Nah, itu paling cepet. Oh. Karena Jadi jarang dikebiri sih. kenapa itu? Apa mudah pemeliharaannya apa gimana? Apa cepat tumbuhnya biasanya? Sayuran itu lebih kecepet sih, Pak. Apalagi kalau di musim kemarau. Semuanya ya rata-rata ya. Rata-rata semuanya. Kecuali kalau buah-buahan ya. Kalau buah-buahan. Agak-agak. Iya.
Ini juga tomat lagi. Ya, Beda. ini tomat cherry merah. Oh, yang kecil-kecil itu Iya, yang lebih kecil-kecil. Soalnya ini sama yang itu yang tomat cherry kuning itu perbedaannya 5 hari. Oh. Oke. Buat nebar nanti benih. Soalnya kan Belum ada tenaganya gitu maksudnya. Biar apa dulu? Ada apa habis selesai begitu kan habis selesai. Tarik tanahnya. Tarik, Ganti yang baru. Oh, nunggu baru itu ya, dia diolah ya, media tanamnya. Jadi kalau buat penaburan benih kayak gini nggak mau tanah bekas. Yang bekasnya itu, nutrisinya udah beda. Jadi setelah dari sini dipindahin ke kelontong, mau nebar lagi tanahnya diganti. Semuanya diganti. Jadi disisain Fresh kayak ya? gini, biar kering dulu. Sama nggak ininya, pupuknya sama nggak rata-rata? Rata-rata sama. Kandang ya, Iya, pupuk soalnya natural udah ya. Fermentasi dulu ada di sebelah sana. Oh, itu khusus penyiapan pupuk ya. Udah nyetok. Iya. Oke. Ini kok dimatiin kayak gini kenapa? Apa sortir ya? Ya disortir kemarin pas ada yang nanam sawi. Heeh. Jadi si petani itu ngambil sortir yang kecilnya ditaruh, nanti kan udah gede lagi, Iya. dipakai buat nyulam. Iya. Ya, paling yang nggak ada lah yang dibuang. Ini, Nah, ini nggak kan- ditanam lagi. Nah ini kebanyakan kayak gini kan, Lepas ininya ya. taruh aja. Dilurus lagi. Nanti kalau Siap. petaninya butuh buat nyulam, tinggal diambil. Itu di jus, Bu. Ini healthy juice banyaknya. Jus yang enaknya di jus. Oh. Ini di healthy juice. Tadi apa namanya? Kale curly. Kali curly. Bawa tuh, Bu. Kita lalap aja sambil makan nanti. Wah, Ini greenhouse saya. masih fresh ya. Bawa. Mau coba. Ini jahat pengurus. Ibu juga dicoba. Di jus pakai Alpukat. pakai ini juga. Wortel, brokoli. Kasih jeruk. Aduh seger. Iya. Di jus. Ibu kalau mau semua diambil juga. Ini mah udah Takut kamar aku jadi muda, nanti suami dan terima. Nanti kita bawa, kita buat lalapan. Itu beda jenis mungkin. Namanya apa tadi ya? Kale curly, Pak. Kale? Kale curly. Kali curly. Curly itu keriting, Pak ya. Oh, kali curly. Oh. Berapa? Dia panennya Ini modelnya 2 gitu. bulan udah panen. Cek. Bibitnya di online ada, Bu. Terusan panen tuh maksudnya gimana? Jadi kan Jadi pohon ini Ini dari bawah kan, dari bawah. Saya udah berapa kali panen, makin tinggi. Panen. Oh, semi ya. Sebentar. Ini beda ya, bukan kan? nanti bisa tanya. Ini Horenzo ini. Ini maksudnya belinya di mana bibitnya? Oh, saya di online, Bu. Di ini. Lorenzo itu sawi ya, bukan? Curly, ya, betul. Kali gerli. Nah, ini tuh sebetulnya Gelis, kali gerli. Ini di sana. pakai pompa. Pakai pompa. Namanya apa ini? Software juga. Jadi Lorenzo. Nggak pakai talon di atas. Mirip ini ya, tembakau ya dari jauh ya. HP dibuka gitu, Iya. milih gitu, Iya. bukan ngalir gitu ya. Nyiram, nutrisi. Kita pakai abemik juga sama kayak hidro. ABB-nya dikirim lewat, Tandon. Tadi ini, Bu. Semprot ya, semprot itu. tapi itu siraman Siraman ada juga lagi sama. Ini gede-gede banget. Makanya banyak Seger ya. beda sih. Ini Om Grey. Ini greenhouse-nya ada AC-nya dingin. Kalau saya suka makan suka bolong-bolong. Jadi di Ini sini sebentar kan lagi udah dipanennya seminggu sabun. lagi, Bu. Enggak, kita langsung potong pakai pisau. Oh, terus masih bisa pukul lagi? Enggak. Berarti ganti lagi. Oh, langsung Langsung habis. total ya. Nah, ini paling lama 35 hari udah harus dipanen. 30 sampai 35. Tapi Pendek yang ini. Kalau banyak telat ya? panen banyak. Kegedean, Pak. Jadi Jadi udah nggak laku. timbulnya ke plastik, nggak nyukut yang plastik tadi itu. Terus perlakuan tanahnya gimana kalau udah selesai panen? Kalau udah panen, Heeh. nanti kita rojeh, Pak. Ada alat Akarnya dicabut semua. terus di rojeh, biar gembur lagi. Heeh. Biasanya kalau ada petani rajin mah suka dikasih pupuk lagi. Oh, aha. Baru ditanami lagi. Tanam lagi. Berapa kali lokasi yang sama ditanam jenis yang sama? Ini udah berapa puluh kali? Berapa hampir tahun yang bilang kan gini, kalau selama-lama
Apa di ini Bu perlakuan tanahnya? Pupuknya juga di. Terus pupuknya jangan banyak kimia lagi. Ini bedanya apa sama itu? Kenapa ini pakai ini itu enggak? Ini kan ada kiri, ada timun. Ada timun Jepang Bu. Jadi ini untuk keperluan timunnya. Ya. Kemarin kan bekas tomat. Timun Jepang itu yang timun segini-gini itu ya? Bekas tomat. Ya panjang Pak. Yang buat kebab. Oh, buat kebab itu. Oh, Yang timun- hijau. Yang hijau betul. Mas, saya ininya tolong di ini pengen lihat ini apa. Oh, strukturnya. Kalau di Jawa namanya krei. Iya, krei. Ya, kalau di Krai. krei namanya. Timun ya. Ini tulis nih, ini Pak Adi di ibu juga nih. Pemberdayaan. Jajang Sugandi. Oh, ini yang punyanya Bu, Pak Ustadz Jajang Bu. Kang Jajang Ustad. Nah, ini mah kena tragedi Bu. Jadi dia teh punya lahan di luar. Gimana Nah, si kopaknya tuh bekas herbisida. Oh, dia perasaan udah dibersihin, ternyata ada yang di selangnya. Dia nyemprot, kena ron herbisida. Oh, kena rona. Tapi bukan kebun di sini, kebun di luar. Iya, maksudnya kalau kena rona pastilah Iya. orang Jadi kirain dia rumput teh udah aja bersih. langsung kelenger. Makanya yang kena satu ini, yang satu agak bersih lama-lama nggak kena juga. Ini yang paling parah udah dicabutin. Ini kan anu rada-rada kena juga. Kalau tadi kan mulus ya. Mulus, betul. Kalau tadi mulus ya. Nah, begini ya kalau kena herbisida. Apalagi tanaman aslinya. Tuh, kena semua. Sayang. Jualnya bisa daunnya saja atau kan biasanya? Sesuai kebutuhan permintaan dari kita. Tapi rata-rata itu 200 habis Pak permintaan. Ini baru sama dengan yang tadi. Jadi kan Berapa harus ada lama terus. antara ini waktu panen dan panen berikutnya? Oh iya. Itu tergantung ke petani itu sendiri Bu. Kalau mereka habis panen ini, paling ini 2 hari juga sudah selesai, sudah siap tanam lagi. Artinya begitu dibersihkan lagi oke ya. Oke. Ini nggak perlu dibersihkan? Kang Hilman Dibersihkan. Sebetulnya yang bagus dibersihkan ya. supaya tidak Nah, mengganggu. ini kan beda dengan yang itu. Nah, ini udah rata-rata berapa? Ini di rojen. Jadi satu petani di sini tuh Bentar, sama proses itu diambil sisa-sisa. tapi rata-rata mayoritas ribet mah ngambil semua. Karena satu yang ditanam tuh yang sebulan juga udah kepanen. Ini sampai berapa kali? Berapa tahun? Punya Berapa kali tanam baru Iya, bisa? 58 Ini gitu. muasa, Di sini ini muasa, ini roti dari bulan Ya, Jawa, berkata dari itu. 1,5 tahun. Malah nggak ada yang konvensional, ada cuma GH doang gitu, cuma GH doang gitu. Iya, Ah, saya mah penggunaan sama muasa cuma itu GH doang, nggak kembali apa-apa. kepada para Lahannya masih banyak yang bisa kalau misalnya melakukan alat perlakuan Kayak gini sih saya juga cita-cita seorang tuh 2 Pak, emang lebih bisa gantian juga. Dia juga harus merawat. Jadi Berarti kalau dia yang full biasanya dari sini Ambil aja. jadi jarak antara musa itu harus itu masih bisa tani memang keluarganya. Ini berapa? yang ini dia ada antara 22 sampai 30 belajar. Ini cara ininya pakai apa? Pakai ini. Panasin. Kalau saya kan dulu lebih sukanya jualan. Oh. Sekarang jadi petani.
yang paling rendah ini Mbak. Kenapa? Ini satu, pertama udah ligar kata orang Sunda mah. Udah mekar. Mekar, udah bekah gitu ya. Iya. Kedua bentuknya kurang bulat. Oke, ini yang paling rendah itu. Yang paling rendah ini Terus, pasar pasar becek lah gitu pasar ya. becek. Nah ini yang bulat, yang bagus. Masuk ke supermarket. Nah ini teh harus ada perlakuan lagi Bu. Kalau supermarket nggak mau ada ranting. Jadi diprotoli nanti kita lagi. diprotoli lagi dibunuh. Habis dari sini masuk ke sana yang udah dibunuh. Lalu di packing sama teman-teman. Itu waktu packingnya itu harus ada SOP-nya nggak? Hari itu juga harus selesai, berapa jam atau bahkan? Oh, kalau ini balik lagi ke komoditi Bu. Jadi kalau misalkan misalnya SOP awal mah semuanya harus sudah tersortasi di sini. Oh, sini sudah Sudah ada harus. gradingnya udah ada Di sini. Jadi dari sini sudah ada pembagian A, B, C, D. Nah, Oke. nah balik lagi kalau misalkan jualan, Belum pernah nyoba ibu. lihat dulu ke item komoditinya. Kayak kol bisa dibesokin. Ini tahan berapa lama kalau di Semarang? Kalau kol bisa ditunda besok. Karena besok kalau misalkan lagi banyak banget gitu ya. Kalau Nah, seperti ini nih. ini harus habis. Ini harus habis kan? Ini bayam Jepang, Ini bayam Jepang tadi yang yang di greenhouse. Kayak ini. kamu makan di kayak Hanamasa. Iya, Hanamasa yang saya suka kalau makan untuk ini. Nah kalau ke Jawa Bu, ke Semarang, Surabaya, ini nih Bu yang paling bagus kalau mau bantuin pasarin. Kalau bantuin masarin langsung bahasanya. Ini apa? Selada, Selada. lettuce romaine, selada. Selada apa namanya? Lettuce romaine. Letus. Oh ini ada aja. Berarti sehat. Pengen ikut ke Semarang dia. Ini banyaknya Bu pemakaian Surabaya. Selada. Apa namanya? Ini buat lettuce romaine. Iya. Hotel sama restoran. Ada orang Surabaya sampai dia budaya program di sini. Nah, Tapi ini memang butuh tinggi ya ketinggiannya yang tapi di hidro bisa. di Di hidro bisa. Tapi kalau hidro nggak ngekrop kayak di lapangan. Agak lonjong gitu nggak ngisi gitu. Ya, karena memang medianya gitu dari ke atas. Iya ke atas, nggak ke samping. Ya, ulangi lagi Pak. Jadi ini ada beberapa yang harus diselesaikan hari ini, ada yang memang bisa ditunda. Kalau memang itu waktunya masih banyak gitu ya. Kalau seperti ini kan harus selesai. Nah ini sudah di grading. Masuk ke sana caranya gimana? Caranya ini ada dari Unpad ya? Dari Unpad. Mana amplopnya? Oh ini baby Buncis. Ini yang masuk Singapura Bu. Oh bagus. Tapi ini mah baru Jogja supermarket. Sebentar, ininya Toyo apa? Ya brandingnya branding Jogja. Jogja. Jogja sama Jogja supermarket. Jadi yang branding malah ini Ya. tradernya yang dapat banyak. Sebenarnya Bu kalau kita pengen masuk branding sanity misalkan, Iya. bisa. Cuman kita harus door to door langsung ke outlet masing-masing. Bandung kan macet tuh, gitu kan. Jadi semua pengen pagi nggak keburu. Mereka menitip ini untuk sekalian ditempelin gitu. Jadi langsung ke distributor itu ya? Ya langsung ke gudangnya mereka Jogja supermarket. Ini udah ya di grading ini udah dibungkus. Itu pengirimannya pakai apa? Sehingga dia awet. Ini mobil ini. Mobil ini. Pakai pendingin nggak? Enggak. Enggak. Jadi pakai styrofoam box itu? Jadi karena kita Bandung, kebetulan ini teh jam 8 harus ke gudang mereka malam. Bentar, harus di gudang mereka malam. Jam 8 malam, jam 20 ya. Jadi kalau di gudang daerah Jogja. Enggak, Jogjanya Jogja ini Bu. Oh, Jogja Supermarket. Supermarket. Bukan Jogja. Oh, ya. Tapi bayangnya Yogyakarta. Enggak, supermarket. Bandung, apa yang nggak masalah. Ya, oke, lanjut. Harus jam 8 jadi masih dingin masih aman. Ya kalau di sini mah nggak masalah. Tapi Tapi saya anak nyampe jauh gimana? ke Pemalang. Kayak Pemalang kalau item kayaknya 4-5 jam loh dari sini. itu masih aman Bu. Masih aman. 4-5 jam masih Maksudnya aman. mobilnya tidak Kita pakai pendingin. nggak pakai pendingin, Masih biasa aman. aja. Kalau udah di packing udah bagus gini masih aman. Nah, Kayak bayam aja udah padahal kuat. packingnya ada nggak yang packing tanpa udara atau ini ada nggak? Seperti Ada vakum. juga yang disimpan tanpa udara. Nah, ini kan biasa nih. Biasa. Sebetulnya sekarang ada Bu yang dipakai vakum gitu. Terus kedua ada lagi yang sekarang ada
pelapis organik. Iya ada. Nah, ada. misalkan ini romen kita celupin itu agak awet tuh, Di-coating ya, di coating, di-coating. betul. Dari lilin ya? Enggak, itu ada yang Coatingnya organik ada. sekarang dari kerang apa gitu ya, kerang laut diolah bisa dicelupin seperti itu. Iya. Itu udah dicoba kayak ini ke Surabaya aman, nggak pakai pendingin, cukup pakai kardus doang. Oh, Pak, tapi udah di-coating dulu. Udah di-coating dulu, Udah betul. di-coating. Tapi emang prosesnya agak lumayan tuh, udah di-coating masukin air tuh, simpen dulu biar kering lagi gitu kan, masukin lagi. Nah, agak lumayan. Iya. Tapi emang lebih idealnya mobilnya pakai pendingin. Kita belum punya. Belum punya. Tapi selama ini meskipun ke Surabaya, Bali masih nggak sempat, tanpa Bu. Bali sempat pakai kardus, pakai asap penanganan di mobil juga nggak pakai bis malah Bu, saya titip ke Keramat Jati, mobil Bandung itu bis ya, pakai artinya bis. kan menggunakan pihak ketiga lagi Iya. gitu loh. Jadi dititip, ada kan supplier di Bali, dia ngisi ke hotel, terus dia ada kebutuhan sayur apa, kita dikasih pakai dus aja, nyampe alhamdulillah. Oh. Jadi aman. Jadi emang asap penanganan. Bali banyak kebutuhannya tuh tadi ini betes romen, terus tomat cherry. Tomat Nah, cherry. yang kecil ini yang sama teman-teman di Tomat cherry itu memang soal banyak menurut banget saya. di Bali sama beetroot, brokoli juga. Beetroot yang merah itu Bali banyak. Jadi sekarang yang paling ngetren ini sih Bali, romen. Jadi kalau nggak salah mereka tuh ada cup kecil, dimasukin ke cup kecil kalau untuk market kalau untuk supermarket. Ya dia biasanya dibuat packingannya. Tapi kalau buat dimakan ada satu dibikin salad kayak Oh ya salah. pasangannya itu sama tomat cherry. Ya, saya kalau Ya. beli sama buah itu udah bersih sama tomat cherry sama ini jadi salad sendiri Salad ya. bagus. Ini nih yang lagi bagus ke Bali. Bali Surabaya tuh. Pakai kumpul gitu, box styrofoam gitu. Bisa. Nah itu biasanya kalau di sini ada yang kirim ke Papua. Artinya keberadaan adik-adik ini membantu juga ya. Membantu. Tenaga kerja kan. Masya Allah, membantu. Masya Allah. Saya makin kuda gitu. Iya, adik-adik berarti membantu. Tapi kalau banyak bukan nama Bu. Sampai terlalu banyak kita kalau udah berangkat kita terima PKL bisa juga. Apa? Kayak PKL. Berapa bulan? Ini yang teman-teman ini sebulan. Kemarin langsung 3 bulan. Saya dari Jawa, Bapak UMY. Sama dia. Cherry sekarang lagi di 15. Sepek. Sekilo. Itu Itu 250 gram. berapa? Berarti Ya kalau ibu juga nggak 12 kilo Bu. Isinya 4 itu. Ayo beli bawa pulang. Nah, Amazing tuh brandnya gitu. Ini brandnya siapa? Amazing Amazing Farm. Tapi sayurnya dari kita. Nah, artinya kan teman-teman yang konsumen Gitu. data itu kan rata-rata menitipkan ini Iya. untuk langsung supaya mereka dikirim jadal Padahal menteri. jadi daya kita bukan hidro. Jadi pura-pura hidroponik gitu ya. Pura-pura hidro. Nah, sayur yang ono. Sayurnya yang mana? Nanti dibungkusnya plastik per 250 gram. Ini dari Mas.